kenyamanan peserta didik ketika menggunakan laboratorium komputer misalkan. Maka kita tidak perlu menginputkan sebanyak 1000. Boleh ketika kita mau mengerjakan penelitian, kita tidak harus membuat sejumlah populasi. Populasi artinya semua orang, semua peserta atau semua responden. Kita cukup menggunakan sampel, nggak masalah. Misalkan kita mengambil kelas 10-nya, kelas 10 misalkan 50 data, kelas 11 50, kelas 12 50, itu sudah baik. Nah, dari 50-50 ini jauh lebih baik kita sebar. Misalkan dia ada dari jurusan teknik otomotif, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik pemesinan, semua diambil dicupliki saja. Misalkan 3 per jurusan 3, sehingga terkumpullah misalkan 50 peserta atau 50 responden. Itu boleh. Sekali lagi, itu berkaitan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu aksi atau tindakan memperoleh data-data yang hendak kita teliti. Caranya bagaimana? Caranya ada 4, seperti yang kemarin kita bahas. 1, wawancara langsung. 2, kuesioner, membagikan kuesioner. 3, pengamatan langsung atau observasi. 4, menggunakan studi pustaka. Siapa saja yang menjadi responden? Yang menjadi responden, 1, boleh menggunakan populasi, artinya semua yang ada dijadikan sebagai responden. Kemudian yang kedua, menggunakan sampel, diambil aja sampel-sampel. Sekali lagi, ketika Anda melakukan penelitian, usahakan respondennya jangan hanya 1. 2 saja masih terlalu minim. Semakin banyak responden, semakin baik. Oke, itu yang pertama tentang pengumpulan data. Habis ini, setelah ini kita akan belajar untuk membuat kuesioner, kemudian kita belajar untuk mencoba mensimulasikan pengumpulan data. Pengumpulan data nanti kita akan coba di sini. Kemudian nanti setelah data-data itu terkumpul, kita sajikan dari misalkan ada 150 tadi, 150, saya ulangi, misalkan dari 150 responden. Ketika kita menyajikan dalam bentuk kertas, lembaran kertas, kan tidak baik. Orang bacanya, saya malas baca 150 halaman, itu kalau 1 lembar. Kalau masing-masing responden kita isi menjadi 2 lembar atau 3 lembar, maka kelipatannya, maka tidak baik. Alangkah baiknya seperti apa? Alangkah baiknya ketika kita menyajikan hasil penelitian kita, hasil kuesioner kita ke dalam bentuk tabel. Nah, ini yang paling mudah kita menggunakan tabel. Diagram boleh nggak? Boleh. Grafik boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau yang simpel kita menggunakan ini saja sudah cukup baik. Nah, nanti ketika kita sudah membuat kuesioner, kita akan mencoba untuk membagikannya. Nanti kita isi. Kita sajikan dalam bentuk tabel. Kalau sudah dalam bentuk tabel, kita olah masuk ke yang ketiga, yaitu pengolahan data. Pengolahan data nanti kita bisa menganalisis data tersebut, apakah data tersebut pelayanannya baik, atau kurang baik, atau cukup baik, atau sangat baik. Kita bisa tahu melalui pengolahan data. Apa saja yang dinilai? Pengukuran penyebaran, standar deviasi. Kita juga bisa mengukur kuartil, itu per 4-nya. Kemudian ada desil, ada persentil. Oke, nanti ini kita tidak akan bahas terlalu tinggi, karena nanti ini isinya hanya perhitungan.
Oke. Kemudian berikutnya adalah tahapan kegiatan statistika. Yang hari ini kita akan coba adalah sampai sini. Artinya apa? Semua tahapan ini akan kita coba simulasikan. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan, penyajian, analisis, dan tarik kesimpulan. Oke, kita masuk ke pengolahan data. Saya akan mencoba untuk masuk ke pengolahan data. Ini saya stop dulu. Oke, saya akan mencoba untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pengolahan data, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita akan membuat yang namanya kuesioner. Saya akan coba menampilkan kuesioner, membuat kuesioner sederhana tentang yang berkaitan dengan jurusan Anda, yaitu tentang kesehatan. Oke. Saya akan coba bagikan tentang kesehatan. Kita akan coba untuk membuat kuesioner yang nanti dibagikan ke instansi yang hendak kita teliti. Pertama, kita akan mencoba untuk membuat judulnya dulu, analisis. Bentar. Analisis mutu pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan pada pasien rawat inap rumah sakit. Misalkan saya mau ngambil RSUD Kota Magelang. Kota Magelang tahun 2021. Misalkan ini ya. Saya akan mencoba untuk membuat kuesioner tentang analisis mutu pelayanan kesehatan pada pasien rawat inap rumah sakit ini saya hapus saja. RSUD Kota Magelang tahun 2021. Oke, ini judulnya. Kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk membuat petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian. Berilah tanda checklist atau silang pada salah satu pilihan jawaban yang dengan pendapat Anda. Oke. Ini ya. Misalkan satu, kita akan membuat yang namanya identitas responden. Identitas responden itu terdiri apa saja. Misalkan kita bisa membuat nama responden. Nama responden. Siapa nama respondennya? Nanti bisa diisi. Dua, misalkan kita berbicara tentang jenis kelamin cukup perlu tidak. Nanti kita bisa mencoba untuk menganalisis ketika
kita berbicara tentang analisis mutu pelayanan, apa sih perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Oh, sepertinya tidak ada korelasinya yang terlalu jauh, maka kita tidak perlu mencantumkan. Kemudian lagi, misalkan usia boleh tidak? Usia, logikanya gini, kalau kita berbicara tentang mutu pelayanan usia, kebanyakan usia yang sudah lanjut atau usia yang dia mempunyai angka tinggi, artinya sudah berumur, biasanya mereka akan lebih bijak. Dalam arti ya dia sudah makan banyak asam manis pahit kehidupan sehingga mereka bisa lebih bijak menyikapi pelayanan yang ada di RSUD Kota Magelang. Kalau yang orang-orang muda, misalkan mereka masih gencar-gencarnya, mereka akan lebih temperamen segala macam, sehingga ada perbedaan nih jenjang antara yang muda dengan yang berusia, maka boleh kita masukkan di sini, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata orang-orang yang lebih tua lebih wise, lebih bijaksana, boleh. Sehingga kita tulis ini ya, usia responden. Kemudian berikutnya, kita bisa memasukkan juga pendidikan. Alasannya kenapa pendidikan saya masukkan? Karena pendidikan ketika mereka tidak boleh dibilang SD saja tidak lulus, kebanyakan mereka cara menyikapinya berbeda dengan orang-orang yang lulusan di atas. Atau bahkan sebaliknya, ketika orang-orang yang berada di atas artinya mereka lulusan SMA atau sarjana, mereka malah tidak bisa jadi panutan, bisa saja. Boleh, pendidikan kita masukkan. Pendidikannya apa? Kemudian yang keempat, misalkan pekerjaan. Kalau mereka kerjanya kasar, biasanya mereka juga akan bertingkah kasar. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak orang bekerja kasar, tapi mereka lebih bijaksana, bisa saja. Oke, ini contoh identitas responden. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke contoh pertanyaan dari kuesioner. Petugas, misalkan kuesioner pertama tentang petugas. Apa saja yang kita bisa masukkan? Contoh, kita masukkan ya. 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Nomor uraian pertanyaan. Kemudian misalkan di sini misalkan saya isi dengan sangat setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, contoh yang pertama, kita bisa menambahkan petugas kesehatan selalu berada di tempat
Oke, nomor 1, petugas kesehatan, entah itu perawat atau bidan, selalu berada di tempat saat Anda dan keluarga membutuhkan pelayanan. Nanti Anda bisa checklist, berikan tanda cinta ke masing-masing jawaban yang sekiranya Anda yakini itu menurut pribadi Anda, bukan contek-contekan. Kemudian kita akan coba memberikan 5 pertanyaan saja. 2. Petugas, baik perawat atau bidan, selalu melakukan kontrol terhadap petugas baik perawat atau pasien atau bidan. Ini saya copy aja biar cepat. Bidan tidak kewalahan dalam memberikan pelayanan pada pasien. Ada petugas yang rangkap. Tugas, apakah ada? Yang merangkap tugas, rangkap tugas, atau melaksanakan lebih dari satu jenis pelayanan kepada Anda. 5. Pergantian tugas baik perawat atau bidan selalu pada waktu yang bersamaan dan tepat waktu, sehingga tidak ada kekosongan jadwal penjagaan. Oke, ini petugas sudah cukup. Ini contoh pertanyaan seputar pelayanan yang ada di Rumah Sakit RSUD Kota Magelang. Contohnya ini. Oke. Ini baru satu pertanyaan. Anda bisa menambahkan menjadi 2 atau 3 bagian. Misalkan saya ini bagian pertama, kemudian saya akan menambahkan lagi bagian C. Tadi A tadi adalah identitas responden, kemudian pertanyaan untuk seputar petugas, kemudian yang kedua pertanyaan tentang kehandalan petugas.
Misalkan, saya akan menambahkan menjadi 7 juga. Oke, ini saya samakan dengan yang atas. Oke. Satu. Petugas. Petugas melaksanakan pemeriksaan dan pemberian obat dua. Petugas kesehatan baik perawat atau bidan memberikan penjelasan sebelumnya tentang tindakan yang akan dilakukan pada yang ketiga. Petugas baik bidan memberikan dorongan moral atau semangat kepada orang tua pasien dan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan terhadap pasien. Yang keempat, petugas baik bidan dengan cekatan memberikan tindakan jika pasien membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, 5 petugas baik bidan maupun perawat dapat melakukan tugas-tugasnya tanpa harus dibantu baik. Ini contoh daripada responden. Sekali lagi, ini contohnya hanya ada 2 bagian yang kita berikan. Satu, bagian dari petugas, kemudian kehandalan petugas, ini ketersediaan petugas ya, kesigapan petugas, kemudian ini saya tulis kesigapan aja, kesigapan petugas, kemudian kehandalan petugas. Jangan lupa ketika sudah selesai melakukan
membuat kuesioner wajib diberikan tanda tangan. Misalkan Magelang sekarang per hari ini 28 September 2021, nama responden. Kita berikan titik saja. Nah, ini nanti gunanya apa? Gunanya supaya ada bukti ketika Anda melakukan riset, ketika ditanya oleh dosen pembimbing Anda, mana buktinya? Ini ada tanda tangannya, ada namanya. Ini akan memperkuat penelitian Anda. Sebab ketika Anda tidak ada tanda tangan dan namanya, Anda boleh dibilang bisa plagiat. Atau misalkan tidak ada nama dan tanda tangan, bisa saja ini hasil fotokopian. Jauh lebih baik diberi tanda tangan responden. Baiknya lagi kalau ada materai, tapi kalau sebanyak 150 tadi, maka kita sepertinya akan membuang-buang biaya. Maka cukup ini saja sepertinya sudah cukup. Ya, ini contoh kuesionernya. Sekarang kalau sudah membuat kuesioner ini, langkah pertama yang harus dibuat ini tadi ya, ketika kita berbicara tentang pengumpulan data, langkah pertama yang harus kita buat adalah mengumpulkan data. Data dikumpulkan melalui apa? Melalui kuesioner. Kuesionernya sudah kita buat. Kemudian kita akan bagikan kepada responden. Kepada responden kita akan berikan. Nah, anggap saja Anda adalah responden. Kemudian ini kita print, kita bagikan kepada responden. Nah, kalau sudah dibagikan, maka kita akan memperoleh berkas-berkasnya sebanyak 22 lembar setiap responden. Kalau Anda membagikan kepada 50 responden, maka akan ada 100 lembar yang masing-masing terisi, masing-masing ada 50 totalnya. Oke, kalau sudah, maka kita bisa membuat diagramnya. Yang kedua, yaitu tentang ini ya, pengumpulan data. Pengumpulan data kan kita sudah lakukan. Kita menggunakan sampel karena tidak semua orang, hanya beberapa saja. Medianya adalah kuesioner, tujuannya adalah hanya sampel saja. Yang kedua, kita membuat yang namanya penyajian data. Penyajian data yang paling cepat adalah kita menggunakan tabel. Menggunakan tabelnya dari mana? Anda boleh melalui Excel atau menggunakan langsung ke SPSS boleh. Oke, sementara saya akan memberikan menggunakan Excel. Karena setelah ini saya akan coba untuk mensimulasikan bagaimana teknik untuk menginstal SPSS, kemudian menjalankannya. Oke, sementara saya akan menggunakan Excel dulu. Saya akan menggunakan Excel. Oke, Excel ini kita tulis seperti apa tadi? Tadi kita lihat di sini apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah kuesioner. Satu, kita memberikan yang namanya nama. Ya kan? Nama. Ingat nama. Kemudian yang berikutnya adalah usia. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan. Yang keempat adalah pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Oh, ini depannya salah. Ya, cukup. Ini untuk identitas
responden atau bagian A. Sekarang yang bagian B. Kita bisa tulis misalkan dengan huruf B1. B1 artinya pertanyaan atau kuis yang diberikan pada poin B dan nomor 1. B1, B2, gimana Pak? Excel-nya nggak muncul. Oh, Excel-nya nggak muncul. Apakah Excel saya muncul di situ? Tidak, Pak. Tidak? Tidak muncul, Ya, Pak. tidak. Oh, gitu. Oke, saya tak buat pakai ini aja. Ya, sekarang muncul? Ya. Sudah, Pak. Sudah Oke, muncul. MS Word-nya muncul tidak? Hanya Excel saja. Oh, hanya Excel saja. Sebentar, sebentar. Kalau sekarang? Dua-duanya muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya ulangi ya. Kita akan mencoba untuk membuat yang kedua itu membuat penyajian data. Data, kalau semuanya data kan tadi ada 50 kuesioner sudah diterima. 50 itu kemudian supaya bisa dibaca lebih cepat, maka kita akan membuat menjadi hal yang bisa diterima oleh masyarakat umum, yaitu dengan menggunakan tabel. Boleh menggunakan grafik, boleh. Tetapi sejujurnya jarang dipakai kalau grafik. Yang paling banyak adalah kita akan menggunakan tabel. Nah, contohnya tabel adalah tadi ya, yang A ini kan identitas responden, terdiri dari nama, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya adalah di kesigapan petugas. Kita bisa, ini kan ada di poin B, maka kita bisa isi dengan B1, B2, dan seterusnya tadi sampai B5. Oke, ini sampai B5. Oke, saya anggap ini. Sampai sini maksud ya. Kita lanjut. B5 sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah C1. Saya isi dengan C1, C2, dan seterusnya sampai C5. Sudah hanya sampai C5 saja. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Tidak ya? Kalau tidak, kita anggap aja ini tak kasih nomor aja. Saya kasih masukkan lagi nomor sehingga kita tahu jumlah responden yang kita mau kerjakan. Misalkan kita tidak usah banyak aja. Misalkan kita akan membuat jumlah responden tersebut sebanyak 5 responden saja. 5 responden. Atau 10 boleh, 10. 10 responden. Nah, dari 10 ini, responden ini, kita masukkan namanya. Namanya misalkan, kelihatan Excel-nya? Oke. Kelihatan, Pak. Baik. Kita masukkan namanya, misalkan namanya A, Agus. Selalu Agus yang pertama. B, Beni. C, namanya misalkan Clara. Misalkan lagi D-nya Deni. E-nya menjadi Ella. F-nya Fadil. G-nya Gigi. GH. Harto. I, misalkan Isti. Dan J, misalkan Juliet. Oke. Ada 10 responden. Namanya Agus, Beni, Clara, Deni, Ella, Fadil, Gigi, Harto, Isti, dan Juliet. Usia mereka, karena kita memberikan kuesioner di rawat inap, ya kan?
maka pemberian ini adalah kepada pasien. Oke, pasien misalkan Agus usianya 59. Benny misalkan 54. Clara dia masih muda nih, 20. Denny misalkan 34. Dan seterusnya. Misalkan ini 41, 70. Wah, kasihan Fadil. Saya sih menjadi 12 saja. Gigi misalkan 42 atau 63. Isti misalkan 42. Kemudian Juliet misalkan 18. Oke, pendidikan. Saya isikan misalkan SD. Benny misalkan SMP. Clara S1. Denny S1. Ella SMA. Fadil SMA. Kemudian Gigi misalkan S2. Harto misalkan S1. Kemudian Isti misalkan SD. Dan Juliet misalkan 18 tahun SMA. Ya. Ini pendidikan terakhir. Dari kuesioner yang sudah kita bagikan, kemudian kita tarik supaya mudah dibaca orang, maka kita bisa menggunakan tabel ini. Dalam bentuk tabel. Pekerjaannya, misalkan ini tani. Petani. Kemudian Benny, misalkan cleaning service. Tulisannya gimana ya? Atau office boy. Oh, office boy. Clara, misalkan mahasiswa. Ini menjadi guru. Kemudian ini menjadi karyawan swasta. Misalkan ini, wah umur 12 kok SMA. SMP. Pelajar. Kemudian Gigi dosen. Ini misalkan pensiunan. Kemudian Isti misalkan petani juga. Juliet ini pelajar. Inilah kenapa ketika Anda diminta untuk membuat penelitian, mohon untuk tidak mengisikan secara ngawur atau mengisikan secara seenaknya sendiri. Karena apa? Semuanya akan terlihat. Contohnya tadi yang ini, Fadil ini 12 tahun, ternyata saya isi menjadi pendidikan SMA. Kan tidak mungkin umur 12 tahun kok dia pendidikannya SMA. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata ini mahasiswa ini dia mengisikan hanya secara ngawur saja. Sehingga akan terbaca, oh ini bukan penelitian, ini hanya asal ngisi aja, sehingga akan ketahuan oleh dosen pembimbing. Maka dari itu mohon besok diusahakan untuk tidak ngawur, artinya Anda benar-benar melakukan penelitian. Kemarin saya diminta untuk coba dikarang aja, bisa, saya bilang bisa. Hanya memang kalau orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengecek pekerjaan mahasiswa, akan kelihatan siapa yang ngawur atau siapa yang benar-benar melakukan penelitian. Di sini ada dosen ya. Saya yakin dosennya pasti sudah paham. Oh, ini mahasiswanya hanya asal ini. Mahasiswanya hanya asal jadi ini. Atau misalkan, oh mahasiswa ini benar-benar melakukan penelitian. Nah, kita bisa mengecek semuanya. Oke, berikutnya. Kita akan, misalkan dari hasil kuesioner itu, kita akan memberikan jawaban. Oh ya, saya kelupaan tadi. Ini maksudnya kelihatan ya? Oke, ini saya kelupaan keterangan. Keterangannya apa? Yang MS buat tadi SS itu
SS itu artinya misalkan, saya balik aja. Ini STS sangat tidak setuju, ini tidak setuju, ini cukup setuju, ini setuju, kemudian ini sangat setuju. Oke, ini saya balik aja. Oke, STS artinya sangat tidak setuju. Kemudian tidak setuju atau ST kita ganti menjadi sangat tidak setuju. DS kita ganti menjadi cukup setuju. Kemudian S artinya setuju. Kemudian yang terakhir SS artinya sangat setuju. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk membuat kuesioner? Kelihatan ya MS Word-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya artinya ya. Yang STS artinya sangat tidak setuju. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan, petugas kesehatan, baik itu perawat ataupun bidan selalu berada di tempat saat Anda dan keluarga membutuhkan. Tidak dicari-cari, oh saya setuju kok, kita centang yang S. Misalkan, oh saya sangat setuju sekali centang yang ini. Tidak boleh dalam satu baris ini kita isikan dua, misalkan CS, kita centang, ini kita centang, nggak boleh. Harus ada satu. Nanti sambil Anda juga memberi arahan juga kepada responden. Itu ya. Oke, kita masukkan ini. STS ini, nanti ketika Anda masukkan ke SPSS, Anda bisa gantikan menjadi angka. Misalkan, STS ini kita ibaratkan atau kita ganti konversi ke dalam bentuk angka menjadi 1. Misalkan saja. Artinya 1. Kemudian tidak setuju ini kita ganti menjadi 2. Ini 1, ini 2. Kemudian cukup setuju kita bisa ganti atau konversikan menjadi 3. Setuju menjadi 4. Dan yang terakhir sangat setuju menjadi 5. Ini nanti dalam SPSS-nya. Kalau ini tidak usah ditampilkan di kuesioner yang angkanya ini. Hanya ini saja. Sampai sini STA sangat tidak setuju dan seterusnya. Oke. Tetapi nanti di kuesionernya, di Excel-nya bisa kita masukkan angkanya. Contohnya Agus. Agus ini pertanyaan pertanyaan B1. Apakah petugas baik perawat atau bidan selalu berada di tempat saat Anda dan keluarga membutuhkan? Misalkan Agus menjawab setuju, maka setuju ini nilainya adalah nilai 4. Kita bisa masukkan sini nilai 4. Ya. Kemudian Beni, apakah setuju selalu berada di tempat ketika Anda membutuhkan? Oh, saya bilang cukup. Berarti kita milih yang 3. Sedangkan Clara, oh saya setuju kok. Ya udah, 4. Dan seterusnya. Ini sementara saya karang dulu ya. Karena untuk waktu membagikan responden tidak cukup, maka ini saya karang dulu. Nanti Anda ketika melakukan penelitian mohon untuk tidak mengarang. Ya. Kemudian ini juga sama dengan B2. Ini sementara saya karang dulu semua. Sorry.
Ini angkanya terserah responden. Kita tidak boleh mengubah. Kalau responden menjawab tidak setuju, ya sudah kita inputkan apa adanya. Tidak boleh terus kita ganti. Oh, kita hapus nih, terus kita ganti. Tidak boleh. Itu menjadi tidak valid. Data yang baik adalah data yang diinputkan apa adanya. Jangan asal Bapak senang, tidak boleh. Oke, ini saya contohkan asal. Oke. Oke, ini sebentar lagi selesai. Ini contoh. Sekali lagi Anda usahakan mohon untuk tidak mengarang. Karena kalau mengarang itu artinya data tidak valid. Oke, yang ini saya kopikan dulu. Oke, iya. Tuh, benar-benar. Oke, ini sudah saya beri arti. Sehingga apa? Ketika Anda lihat dari sini, orang yang tidak tahu aja menjadi tahu. Dari B1, Agus, usia 59 tahun, pendidikannya SD. Pekerjaannya sebagai petani. Ini office boy. Pekerjaannya petani. Untuk pertanyaan kuesioner pertama, dia menjawab 4. 4 itu artinya, oh ini sebentar. Ini nilainya 4, ini nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Si Agus menjawab 4, artinya dia setuju dengan pernyataan yang ada di kuesioner. Itu artinya. Oke, kira-kira ada yang bingung tidak sampai di sini? Kita membuat atau mencoba untuk menyajikan data tersebut. Jadi dari hasil kuesioner itu, data-data itu disajikan ke dalam bentuk tabel. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke proses pengolahan data. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini ya. Saya simpan dulu datanya. Karena nanti kita boleh ngopi dari Excel, bisa. Saya simpan dulu untuk data yang barusan kita masukkan. Ini sementara saya simpan di dokumen terlalu banyak, feature saja. Ini contoh penyajian data kuesioner. Ini contoh penyajian data kuesionernya ya. Saya simpan di features. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pengolahan datanya.
sekali lagi tadi pengumpulan datanya sudah kita lakukan menggunakan kuesioner terhadap 10 orang. Ini ya, 10 orang ya. Kemudian kita sajikan datanya menggunakan tabel. Sudah. Sekarang yang terakhir adalah kita akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi namanya SPSS. Nah, Coba. oke, Kenapa itu mah begini? Kok kayak sinau tuh yang ini kok turu? Oke, saya akan coba untuk mengolah data menggunakan SPSS. Karena kemarin ini sudah diinstal, saya uninstall dulu. Kemudian saya akan mencoba untuk mempraktekkan dari awal, mulai dari proses install komputer, install SPSS, IMP, SPSS. Coba, Mbak. Benar. Eko, cepat, Wi. Nah, aplikasinya namanya IMP SPSS. Ini saya uninstall dulu. Proses instalasi itu membutuhkan waktu sekitar, kalau kemarin kita coba itu membutuhkan waktu 3 menit. Kalau Anda punya laptop RAM-nya misalkan di bawah ini komputer, RAM-nya itu adalah 4 GB. Kemudian kalau Anda punya laptop atau komputer yang di bawah 3, di bawah 4 GB, itu bisa sekitar 10 hingga 15 menit. Ini sebentar saya akan mencoba untuk mempraktikkan dari awal sehingga Anda punya videonya, Anda bisa mengikuti dari awal bagaimana proses menginstalasinya. Kalau Anda menggunakan Windows 10, hati-hati karena antara Windows 7 dengan Windows 10 itu agak sedikit berbeda. Perbedaannya apa? Kalau di Windows 7 itu tidak ada yang namanya Defender. Sedangkan kalau di Windows 10 itu ada yang namanya Defender, sehingga harus dimatikan Defendernya. Kemudian antivirusnya juga diusahakan mati. Karena apa? Nanti Defender itu bisa mendeteksi aplikasi yang hendak kita install itu sebagai virus. Sehingga dengan kata lain itu akan seolah-olah virus sehingga akan dimakan oleh Defendernya. Laptop kita bersih. Sehingga apa yang hendak kita install tidak bisa kita laksanakan. Tunggu sebentar. Sedang proses uninstall. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil kita menunggu. Silahkan. Nih, sambil kita menunggu, saya akan mencoba mempraktikkan. Ini adalah Windows 10. Cara melihatnya dari mana? Dia Windows 10 atau Windows 7. Anda bisa, paling mudah Anda bisa ini, klik pada This PC. Terlihat ya? Kemudian klik kanan. Di sini ada tulisannya Properties. Kita bisa klik Properties-nya. Oke, nah di sini sudah terlihat semua ini. Namanya, nama perangkatnya adalah laptop 3A dan seterusnya. Prosesornya Intel, kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian dan seterusnya. Di sini ada tulisannya System Type. System Type-nya adalah 64 bit. Nah, ini maka nanti kita akan menginstal menggunakan 64 yang versi SPSS 64 bit. Kemudian bawahnya ada yang namanya Edition. Edition Windows 10. Nanti dilihat Anda punya laptop Windows 10 atau Windows 7. Karena sekali lagi Windows 10 sama 7 ada sedikit berbeda. Karena ini Windows 10, maka langkah pertama yang bisa kita lakukan
adalah kita akan mencoba untuk mematikan Defender-nya. Kita tulis Defender. Ya. Kita bisa pilih yang Windows Defender Firewall. Ya. Alasannya kenapa? Sekali lagi supaya Defender ini tidak mendeteksi aplikasi yang hendak kita install ini sebagai virus. Kita matikan dulu, ini saya off-kan dulu. Nanti kita nyalakan lagi, nggak masalah. Bentar, ini karena tertutup. Nah, kita oke. Ya, Defender sudah kita off-kan. Kalau sudah, kita off-kan juga untuk antivirusnya. Di sini ada Smadaf kalau nggak salah. Oh. Ada Smadaf. Smadafnya kita klik kanan, kemudian nonaktifkan proteksi sampai restart. Sudah. Artinya Defender sudah kita matikan, antivirus juga sudah kita off-kan. Sekarang kita masuk ke proses instalasi. Saya kemarin menaruhnya ada di D, kemudian bahan SPSS. Terlihat tidak ya? Terlihat ya? Kalau terlihat, langkah pertama nanti Anda akan terima yang namanya file berupa WinRAR. Langkah pertama adalah Anda mencoba untuk mengekstraknya. Klik pada WinRAR-nya, kemudian klik kanan, kemudian ekstrak here aja. Ya, ditunggu sampai proses ekstraknya selesai. Oke, proses ekstraknya sudah selesai, kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada yang namanya salinan SPSS statistik 25 Windows Win 64 bit. Klik kanan, kemudian kita klik yang Run as Administrator. Ditunggu dulu. Oke, kemudian klik Yes. Ditunggu dulu, ini prosesnya memakan waktu sekitar 5-15 menit, tergantung daripada PC-nya. Kalau Anda PC-nya punya aplikasi banyak, apalagi film-film banyak, entah itu film apa, drama Korea, atau apapun itu, maka Anda akan semakin lama untuk proses instalasi. Oke, ini sudah muncul, terlihat tidak ya? Terlihat ya? Kalau terlihat, kita langsung klik Next. Sudah ada bacaan ini. Kita pilih yang saya menyetujui. Ya, pilih yang saya setuju, kemudian kita klik Next. Pilih Yes. Next. Kita pilih yang I accept lagi. Next. I accept lagi. Next. Nah, tunggu. Kita mau menempatkan aplikasi ini ada di mana. Saya langsung aja menempatkan ada di, tidak ada perubahan, langsung aja nggak masalah. Di klik Next. Kemudian proses yang terakhir adalah klik Install. Ditunggu proses instalasi hingga selesai. Oke, nanti ini cukup membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan dari peserta pelatihan. Mungkin berkaitan tentang membuat kuesioner bagaimana, atau cara penyajiannya seperti apa yang baik, atau misalkan contoh penelitian yang baik seperti apa. Asalkan saya bisa menjawab, nanti saya akan coba bantu. Mungkin Anda beberapa hari ke depan, atau beberapa tahun ke depan, atau beberapa bulan ke depan, Anda sudah menempuh pendidikan tingkat akhir, Anda akan menyusun TA atau skripsi, Anda bisa gunakan ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, sebentar, saya buka chatnya ya.
Oke, izin bertanya, bedanya SPSS versi 22 dan 25. Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya versi SPSS bukan hanya versi 22 dan 25. Masih ada versi yang di atasnya atau di bawahnya juga ada. Kenapa saya menggunakan SPSS 25? Karena semakin tinggi SPSS-nya, fiturnya akan semakin baik. Kemudian yang berikutnya adalah, yang pertama fiturnya semakin baik, yang kedua berkaitan dengan debug. Debug itu artinya kegagalan programnya, itu sudah diminimalkan, sehingga jauh dari segi performanya semakin baik dibandingkan dengan SPSS yang versi 22. Apakah boleh kita menggunakan versi 22? Boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi ketika Anda, contohnya handphone aja lah, ini sambil kita menunggu ya. Contohnya handphone, kalau handphone Anda minta di-upgrade, ya Anda mencoba untuk upgrade. Alasannya kenapa kalau tidak di-upgrade? Pertama, dia akan lemot atau lamban. Betul? Sehingga ketika Anda sudah mengupgrade, oh ternyata kok jauh lebih cepat. Memang membutuhkan memori yang lebih, jujur. Kelemahannya adalah membutuhkan memori yang lebih. Tetapi dari segi performa, itu jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Fiturnya juga lebih lengkap. Gitu, kira-kira bisa menjawab. Ada lagi, silahkan. Izin bertanya versi SPS yang sesuai dengan laptop Windows 10 32 bit. Oke, terima kasih. Untuk SPSS yang 32 bit, saya ada. Hanya memang crackernya kok saya belum mendapatkan. Sehingga nanti ketika Anda install SPSS itu paling di status tertulis hanya trial sekitar 30 hari. Coba nanti saya carikan untuk yang 32 bit ya. Versi Windows-nya terserah sih sebenarnya, versi Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8 nggak ada masalah. Hanya nanti saat penyetingan atau proses instalasi yang harus diperhatikan. Nanti kalau di Windows 10 nanti ada Defender, itu harus dimatikan dulu. Kalau di Windows 7 cukup mematikan antivirus saja. Oke, ini proses tetap jalankan, jangan diutak-atik, tetap biarkan saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Perbedaan Windows 10 dan Windows 7 atau 8. Windows 10 saat ini yang disupport oleh Microsoft. Kalau Windows 7 sekarang sudah tidak disupport. Jadi ada kendala apapun ya sudah lepas tangan. Microsoft sudah lepas tangan. Sehingga jauh lebih baik Anda menginstal Windows 10. Windows 10 kelebihannya apa? Kalau kelebihan Windows 10 untuk saat ini, virus yang masuk ke komputer atau laptop itu tidak akan mempan. Jadi sudah ditangkis oleh Defender-nya. Ada virus yang masuk, misalkan Anda mendownload gambar, atau mendownload film, atau mendownload lagu. Kebawa virusnya. Itu oleh Defender akan dimakan. Sehingga laptop tetap bersih. Tetapi kalau Windows 7, ada virus masuk, Anda tancap flash disk, ya udah kena. Nyebarlah ke seluruh komputer. Itu. Oke, sampai sini jelas ya? Sebelum kita lanjut. Oke, kalau sudah jelas, saya anggap sudah jelas ya. Ini terlihat yang sebelah sini? Terlihat ya? Sebelum kalau kita langsung finish, ini artinya start SPSS, langsung menjalankan aplikasinya. Kita tidak perlu menjalankan dulu untuk aplikasinya. Pertama, kita akan memasang trackernya, sehingga nanti kita tidak berlisensi, tidak perlu trial. Oke, kita uncheck untuk checkbox ini ya, ceknya kita hilangkan. Kemudian klik finish. Ya, proses instalasi sudah selesai. Namun masih ada proses, yaitu proses untuk crack
tracking atau proses untuk memberikan lisensi yang lebih. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke folder crack. Kemudian di dalamnya sini ada cara pakai. Kita klik aja nggak masalah supaya Anda tahu isinya apa. Oke, install aplikasi sudah ya. Kemudian copy dan replace file ini ke dalam install directory. Kemudian jalankan aplikasi. Oke, sudah jelas. Saya tutup dulu. Kita copy ini ISERVRC. Ini formatnya adalah ya. Kita copy ini, saya klik kanan, kemudian copy. Kita masukkan ke directory installernya tadi. Nah, saya ada di file program file, enggak salah. Kemudian, nah ini ada tulisannya IMB. IMB itu aplikasi untuk yang SPSS. Itu nama lainnya adalah IMB. Kita klik yang IMB 2 kali. Nih, ada SPSS. Kita klik lagi, statistik. Kita klik lagi, 25 versinya. Klik lagi, kita pastekan di sini. Klik kanan, kemudian paste. Klik. Nah, ada peringatan bahwa destinasinya atau tujuannya sudah ada. Telah ada ini. Apakah mau di replace? Replace itu artinya digantikan. Atau kita skip aja. Atau kita compare. Bandingkan. Kita pilih yang replace. Sehingga file yang tadi itu hilang dan digantikan dengan yang baru. Kita klik yang replace. Oke, proses. Kamu akan membutuhkan persetujuan dari administrator. Kita klik yang continue. Oke, sekarang proses instalasi SPSS sudah selesai 100%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke proses yang pengolahan. Kalau tadi baru proses untuk instalasi SPSS, sekarang yang pengolahannya. Pengolahannya kita ambil dari data di tabel ini. Kita masukkan ke sini. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Kita masuk ke aplikasi SPSS. SPSS. Ya, ini aplikasi IMB SPSS statistik 25. Kita klik. Oke, kalau Anda pertama kali install aplikasi SPSS ini, kemudian Anda mencoba untuk menjalankannya, memang butuh waktu. Itu untuk pertama kali saja. Nanti untuk selanjutnya itu akan lebih cepat. Untuk pertama kali memang agak waktunya butuh waktu ya sekitar 1 menitan lah, 1 menit 2 menit, ya masalah, itu hal yang wajar. Jadi Anda tidak perlu misalkan ada ikonnya di sini, ada ikon SPSS, kita klik berkali-kali. Kenapa kok belum muncul? Karena memang aplikasi yang pertama kali diinstal kebanyakan dia akan membutuhkan waktu untuk penyesuaian di komputernya. Ya, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya tak buka chatnya. Ya, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, ini sudah mulai membuka. Ditunggu sebentar, nanti tampilannya ada 2. Ini ya, tampilannya ada 2. Nih, tampilan yang pertama adalah tampilan output, dan yang kedua adalah pengolahan datanya. Yang kanan output, yang kiri adalah pengolahan datanya. Ini sementara saya tutup aja, saya close. Tutup, sehingga ini ya, ada 2. Satu pengolahan data, dan satunya lagi adalah outputnya atau keluarannya. Pengolahan data dan keluaran.
Oke, kita pilih sebelum kita proses ke pengeluaran kan harusnya ada pemasukan dulu. Kita memasukkan data-data dulu. Nah, maka dari itu kita masukkan di sini. Pengolahan data. Sesuai dengan tabel yang ada di Excel tadi. Ini saya minimize saja, kecilkan. Oke, kita masukkan dulu untuk data-datanya. Oh, sebentar. Oke, dari aplikasi SPSS ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ya? Kalau tidak, apakah aplikasi SPSS ini terlihat? Terlihat, Excel-nya terlihat juga? Oke. Kalau terlihat, kita masukkan untuk di aplikasi SPSS yang penginputan data atau pengolahan data, ini ada 2 tab. Yang satu tab view untuk melihat, yang kedua ada variabel, seperti yang kemarin saya singgung. Kita akan membuat yang atas ini, yang Excel yang atas, bagian atas ini. Oke, yang atas kita akan membuat, misalnya kasih warna merah saja. Ya, kita akan membuat yang bagian merah ini. Nomornya tidak usah, karena nomor ini tadi saya gunakan hanya untuk mengetahui jumlah responden saja. Berarti kita akan membuat nama, usia, pendidikan, pekerjaan. B1 itu artinya pertanyaan, yang B nomor urut 1, yang A kan tadi ini nama, usia, pendidikan, ke pekerjaan, yang B adalah pertanyaannya atau kuesionernya. Nah, kita akan membuat header-nya. Maka kita bisa ditulis di sini. Satu, kita bisa nulis nama. Ingat di sini tidak boleh memberi spasi. Misalkan nama responden, tak kasih spasi responden. Maka ketika kita enter, dia ada peringatan sebagai karakter yang ilegal. Variable name terdiri dari ada bagian yang ilegal, karakter yang ilegal, maka tidak boleh. Kita bisa mengisinya dengan, kalau misalkan dia 2 kata, kita bisa memberikan underscores. Atau misalkan tidak, juga nggak masalah. Misalkan saya isikan nama. Ya, nama ini. Yang nomor tidak ya, sekali lagi. Setelah nama kita berikan usia. Kemudian setelah itu pendidikan. Yang berikutnya adalah pekerjaan. Anda bisa menggunakan huruf besar semua, huruf kecil semua, atau kombinasi besar kecil, nggak masalah. Kemudian setelah itu, kita memberikan B1, artinya pertanyaan B nomor 1 sampai B5, kemudian C1 sampai C5. Kita masukkan dari sini. B1, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5. Oke. Oh, ini belum. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak ya? Oke. Anda sudah pintar-pintar ya. Saya yakin Anda bisa, karena SPSS ini tidak sulit. Hanya memang membutuhkan ketelatenan. Yang pertama, nama. Nama itu bisa terdiri dari huruf. Kebanyakan nama itu huruf. Maka kita tidak boleh mengisi tipe nama ini menjadi number, tidak boleh, karena number itu hanya digunakan untuk angka. Kita bisa mengganti dengan klik numbernya, kemudian di sini ada titik berapa itu? 3, titik 3, kemudian kita klik, kita bisa ganti menjadi string. Kita ganti menjadi string. Kemudian karakternya ada berapa? Nama itu misalkan paling panjang ada 50 karakter. Ingat,
spasi itu dihitung sebagai karakter. A, B, C, D, E, F sampai Z itu ada 26 karakter. Kemudian 0 sampai 9 itu ada 10 karakter. Kemudian tanda baca itu juga termasuk karakter, termasuk spasi. Maka bisa diantisipasi kalau ada nama orang yang panjang. Oke, saya contohkan misalkan di sini 50 karakter. 50, kalau sudah klik OK. Oke, ini string, width-nya 50 karakter. Usia. Usia bisa kita berikan dengan nomor buli. Usia itu berapa sih? Paling tinggi kan 100, berarti angka 3 kan? Sini kita isi dengan 3 saja. 3 itu artinya 3 karakter. 3 karakter misalkan gini, saya di Excel aja. 3 karakter, misalkan 100. 100 ini 3 karakter. Kemudian 99 itu 3 karakter. Sehingga nilai paling tinggi dari 3 karakter adalah 999. Oke, itu 3 karakter. Saya hapus. Saya kembalikan di sini usia. Pendidikan. Pendidikan kita contohkan misalkan 1 karakter aja. Kita buat menjadi nanti di sini kita masuk ke value. Jadi nanti kalau 1 maka dia value-nya ada SD dan seterusnya. Pekerjaan saya buat menjadi string aja. Ini saya buat menjadi string. Pekerjaannya saya buat string karena kombinasi antara huruf. Kemudian B1 ini adalah jawaban. Sekali lagi jawabannya adalah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sehingga ini hanya cukup satu karakter saja. Oke. Ini maaf tadi kepencet. Nomor desimal. Oke, ya sudah. Oke. Kenapa kok tadi ada peringatan? Karena komanya saya kelupaan. Usia nggak usah ada koma. Usia misalkan 10 tahun ya sudah 10 tahun, tidak ada 10,5 nggak usah. Pendidikan nggak usah ada komanya, tak nolkan semua. Ini, oh sebentar, ini lupa ya. Ini saya buat menjadi 1 semua saja. Karena jawabannya kan hanya ada satu karakter ini. Oke, ini saya copy aja supaya cepat. Kita pastekan. Sebentar, ini saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Paste. Oh, maaf karena ini ada angka berapa? Angka 2-nya ini, sehingga dia tidak mau. Nah, kalau sudah angka 0 semua, baru bisa kita copy. Klik kanan, copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, sudah 1 semua. Oke, labelnya. Kalau Anda misalkan kebingungan, nama ini nama apa? Misalkan ditulis dengan nama lengkap. Oke, ini hanya kalau Anda kebingungan. Permasalahannya adalah ini kuesioner yang Anda sendiri yang membuat, seharusnya tidak kebingungan. Name itu artinya apa? Oh, nama. Karena apa? Kok tidak kebingungan? Karena Anda sendiri yang membuat. B1 artinya pertanyaan, poin, D nomor 1, dan seterusnya. Ini ya. Yang B2 artinya nomor 2. Dan seterusnya. Oh, sebentar. Ini nomor 1. Oke. Kemudian value-nya. Value-nya nama tidak usah. Ini saya perbesar aja. Nama tidak perlu. Kita buat value. Usia belum. Tapi kita akan memberikan value di pendidikan. Pendidikan tadi 1 aja. Oke. Pendidikan, value itu artinya apa? Misalkan, contohnya ini ya.
value-nya. Jika saya tekan nanti isikan dengan angka 1, maka kita bisa mengartikan atau mengkonversikan angka 1 itu menjadi pendidikan terakhir adalah SD. 2. SMP. 3. SMA. 4. D1 misalkan, 4. D1. 5. D2. 6. D3. 7. D4. 8. S1. 9. S2. 10. Tidak boleh. Kenapa itu tidak bisa saya inputkan angka? Karena di sini karakternya hanya sampai 1 karakter. Nah, kita ganti lagi nih. Pendidikan. Ya, ulangi dari awal. Dua SMP. 3 SMA. 4. Saya langsungkan ke S1 saja ya. D3, D2, D1, 2, 3, 4, sementara saya skip. Atau bolehlah diisi aja. D1, biar Anda juga puas. D2, 6, D3, 7, D4, 8, S1, 9, S2, 9, S2, 10, S3. Sudah, ini aja cukup. Kalau sudah, Anda tekan OK. Oke. Missing-nya kita off-kan dulu, nggak masalah. Kolomnya kita off-kan. Kemudian namanya, nama Anda itu nanti taruh di mana? Misalkan ada di kiri. Usia misalkan kita buat di tengah, center. Kemudian pendidikan di kiri saja, di kiri. Kemudian pekerjaan di kiri. Kemudian ini angkanya, jawaban-jawaban Anda, misalkan saya buat tengah semua. Kita copy. Oh, tidak mau. Saya enter semua. Sudah cukup. Selanjutnya untuk misalnya, name-nya kita buat nominal saja, nggak apa-apa. Kemudian usia boleh dipakai ordinal, boleh, skala boleh. Pakai skala saja, saya pendidikan sudah gini aja. Pendidikan sebenarnya nggak perlu. Kemudian ini B1-nya kita boleh skala, boleh. Kemudian yang kedua skala, 3, ini tak buat skala semua, nggak apa-apa. Oke. Sudah cukup. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk pembuatan header tabel. Untuk membuat ini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke data view. Nah, sudah muncul nih. Header-nya tadi sudah muncul. Nama, usia, pendidikan, pekerjaan, pertanyaan poin B, nomor 1, B2, B3, dan seterusnya. Ada C1, C2, dan seterusnya. Kita memasukkan tabel yang ada di sini. Kita tidak perlu menginputkan lagi, kelamaan nanti. Kemudian langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah saya akan copy saja ini. Kita copy, oh maaf, bentar. Ini untuk pendidikannya saya, oke lah, bolehlah. Saya copy dulu aja. Saya copy, klik kanan, copy. Nah, copy. Copy. Kemudian kita pastekan di sini. Paste. Dah, selesai kan?
Pendidikannya ini sebentar. Oh, bentar, ini kok Office B. Kenapa alasannya? Kita lihat Office ini pekerjaannya kan 8 karakter kita berikan karena Office Boy sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini minimal 10 tadi. Ini karyawan swasta lebih banyak lagi. Saya buat menjadi 50 saja. Sehingga nanti terlihat. Oke. Ini Office Boy karena tadi sudah kepencet paste, jadi nggak mau. Office Boy, mahasiswa, kemudian karyawan swasta. Oke, sudah selesai. Pendidikannya kenapa tidak mau? Karena dia di sini hanya 1 karakter. SD tadi setara dengan 1. Kemudian SMP 2. S1 itu S1 kita lihat S1. S1 ada berapa? S1 8. S1 di 8. Kemudian yang ke Denny S1 juga 8. Ini 3. SMP 2. S2-nya itu berarti 9. S1-nya itu 8. Kemudian SD-nya itu 1. SMA-nya ada 3. Ya. Selesai untuk penginputan di SPSS datanya. Loh, ini kok pendidikannya seperti ini? Bisa kita tampilkan nggak? Bisa. Nah, cara menampilkannya adalah menggunakan fitur yang ada di atasnya. Ini di sini ada yang namanya value label. Jadi ketika Anda klik ini, maka dari yang dia angka, dia bisa berubah menjadi huruf sesuai dengan value yang ada tadi. Ini ya, SD, SMP, S1, S1, SMA, SMP, S2, S1, SD, SMA. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita langsung masuk ke pengolahan datanya, itu baru diinputkan. Sekarang diolah ukurannya kuartil, desil, persentil, nanti ada min, median, modus, dan seterusnya. Tinggal terserah kita mau menampilkan seperti apa, sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh, cara menampilkannya adalah kita pilih yang analyze. Sudah, analyze, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik. Kita pilih yang frekuensi saja. Frekuensi, sudah. Yang akan kita tampilkan apa? Yang akan kita tampilkan misalkan mulai dari B2, B1-nya mana? Bentar, B1-nya, oh ini, pertanyaan ini. Pertanyaan poin B nomor 1 ini. Ini ya. Tadi, B1 sampai C5. Kita bisa blok, caranya tinggal klik yang ini. Karena kenapa ini tulisannya berubah? Karena di sini tadi kan sudah ada nih. Labelnya kita isi. Jadi, tertera di sini frekuensi di sini bukan B1 tapi pertanyaan poin B nomor 1 dalam kurung B1. Kita klik mulai dari yang B1, kita tekan shift, kita blok sampai ke C5. Kalau sudah, kita oper ke samping kanan dengan klik yang tombol pindah nih, move. Ya. Kalau sudah, kita mau menampilkan apa saja di sini, kita bisa pilih yang statistik ini. Oke, terserah sesuai tadi ya. Misalkan ini, yang Excel PowerPoint. Kuartil, desil, persentil. Atau terserah Anda mau yang ditampilkan apa. Saya mau menampilkan misalkan min. Min itu artinya nilai rata-rata. Kemudian median. Median itu fungsinya untuk menampilkan nilai tengah. Kemudian mode, terserah mau Anda mau mana. Saya mau menampilkan kuartil, boleh. Minimum, maksimum, boleh. Terserah Anda mau yang mana. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, ini yang statistiknya. Kita juga bisa menambahkan chart itu artinya diagram. Terserah mau menampilkan yang mana, mau bar itu artinya dia
boleh ini, atau pie. Pie boleh, pie itu diagram lingkaran. Kemudian histogram itu nanti dia akan seperti ketika Anda memutar lagu, itu ada naik turun, nah itu pakai histogram, terserah Anda mau yang mana. Saya contohkan, saya menggunakan chart atau diagramnya yang pie. Mau yang mana terserah, saya mau menggunakan yang frekuen. Klik, kemudian formatnya kalau Anda mau setting silahkan, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Ascending itu artinya dari yang kecil menjadi yang besar, dari huruf A sampai huruf Z, artinya dia dari titik atas sampai ke titik bawah. Atau dari descending itu artinya dia dari bawah ke atas. Oke, ini tidak saya ganti. Stylenya kalau Anda mau rubah, silahkan, mau tambahkan, boleh, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Ini saya tutup, kemudian bootstrap-nya, ini kalau Anda mau main di number, tapi untuk sementara, tidak dulu aja. Besok kalau ada materi tentang statistika boleh ditanyakan. Saya tidak menanyakan karena berhubung ternyata waktunya sudah cukup mepet. Dan kalau sudah, maka kita cukup tekan OK saja. Oke saja, dia sudah menampilkan nih di outputnya tadi ya, halaman outputnya. Ini kan halaman pendataan, ini halaman outputnya. Nih, halaman outputnya sudah terlihat. Saya perbesar saja. Halaman outputnya sudah keluar nih, minnya dari 10 pertanyaan ya tadi ya. B1 ada respondennya 10 nih. Respondennya 10, sudah tepat. B2 respondennya 10 enggak? Oh ya, 10. Oke, berarti ini sudah lengkap. Missingnya atau yang terlewat tidak ada, berarti sudah baik. Kalau ada missing satu, misalkan, oh saya kok yang B4 ini saya kelupaan satu nama, berarti nanti akan ada missingnya di sini. Di sini sudah terlihat nih dari data-data yang ini, dari data-data ini, nih ya, dari data pertanyaan dan jawaban ini, dia terlihat. Ini saya perkecil aja. Ini saya perkecil sehingga nanti tampilannya lebih jelas. Oke. Sehingga Anda akan lebih jelas. Minnya nilai rata-rata dari pertanyaan poin B nomor 1 ini, nilai rata-ratanya adalah 3,60. Saya tidak percaya, silahkan Anda bisa menghitung. Nanti nilai rata-ratanya adalah 3,60. Anda mau menghitung nih secara manual, boleh. Rumusnya bagaimana? Jumlahkan semua data ini, yang khusus yang B1 ini, kemudian hasil jumlah dibagi dengan jumlah datanya, ada 10 responden. Maka jumlah ini dibagi 10 untuk mencari min atau nilai rata-rata. Kemudian kalau median itu artinya dia nilai tengah. Nilai tengah, nanti ada itu di materi statistika. Nanti Anda bisa pelajari lagi materi statistikanya. Kemudian nilai paling bawah, berapa ini nilai paling bawah untuk yang B1? B1 ini nilainya adalah 2. Sedangkan nilai maksimumnya adalah di 5. Persentilnya, persen, nanti ini ada 20, 50, 75. Itu nanti materi di statistika. Anda bisa pelajari lagi. Statistika nanti ada persentil, ada desil, nanti ada kuartil, dan seterusnya. Anda bisa pelajari. Ini yang tadi statistika secara, ini secara keseluruhan ada B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Oke, sekarang khusus yang tabel B1. Ini kan tadi secara keseluruhan ada B1, B2, B3, B4. Ini ya, ke sana secara keseluruhan, secara global.
ditampilkan hasilnya. Sekarang secara individu. Individu secara nomor 1, B1 ini. Yang jawab 2, yang menjawab 2, ada 2 orang. Ya. Yang menjawab 2, ada 2 orang. Saya tidak percaya, kita buktikan. 1, 2. Betul ya, berarti ya? Oke. Yang menjawab 3, ada 2 orang. 1, sama lagi, 1, 2. Betul. Kemudian yang jawab 4, ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang 5 ada 2 orang. 1 dan 2. Karyawan swasta dan petani. Betul nggak? Harusnya totalnya ada 10 responden. Oh iya, betul. Berarti data ini sudah valid. Oke. Maksud? Data B2, pertanyaan B2 sampai C5, ini sama semua. Hanya penjabaran dari yang atas ini. Dari yang atas ini dijabarkan ke masing-masing tabel. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke diagramnya. Ini saya perbesar saja. Perbesar saja. Nah, jawaban untuk pertanyaan poin B1, nomor 1, angka 2, itu tadi ada berapa ini? B1, angka 2, itu ada 2. Ingat, untuk yang nilainya 2, ada 2 responden, nilai 3 ada 2 responden, nilai 4 ada 4 responden, dan nilai 5 ada 2 responden. Kita lihat. Antara biru ini adalah poin 2, merah 3, hijau 4, dan 5 orange. Antara orange, biru, dan merah, ini nilainya sama. Sedangkan yang keempat ini nilainya 2 kali lipat. Sesuai dengan yang ada di atas ini. 2, 2, 4, 2. Ini kita lihat. 2, 2, 4, 2. Demikian juga dengan yang lainnya. Nah, dari data ini Anda tidak bisa mengawal, oh diagramnya tak buat sendiri aja lah, tidak boleh. Oke, sampai di sini dulu untuk dasar statistika. Ada yang mau ditanyakan? Ini dasar ketika Anda mau melakukan suatu penelitian. Cukup Anda menggunakan ini saja, mungkin dosen Anda, wah kok hebat ya, bisa menggunakan statistika ya. Padahal sebenarnya dalam statistika itu kita bisa mengelola yang lain. Misalkan, sebentar ini saya masuk ke ini saja dulu. Kita bisa menggunakan graf analisis, kemudian deskriptif. Ini apa yang kita deskripsikan? Misalkan kita mau deskripsikan semua, bisa. Kita oke aja. Nanti ini muncul nih. Nih, usia. Usianya 10, sudah diisi semua, oke sudah. Nilai minimumnya, usianya 12. Kemudian usia paling tinggi 63, ada nih, rata-ratanya ada. Dan seterusnya, ada semua ini. Pendeskripsiannya. Nah, itu contoh sederhana. Kita belum masuk ke uji validasi. Nanti ada uji validasi, kemudian nanti ini ya, masuk ke transform, kita compute variabelnya sudah betul atau belum. Kemudian analisisnya nanti masih ada yang Corel, kemudian nanti masih ada yang skala, dan seterusnya. Mungkin itu saja dulu. Anda sudah bisa menguasai ini, Anda bisa sajikan dalam bentuk grafik, Anda ajukan ke dosen, mungkin nilai Anda jauh daripada teman-teman Anda yang hanya sebatas menggunakan Excel atau bahkan tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Silahkan bagi Anda yang mau bertanya. Belum, Pak. Belum?
Materi yang saya berikan nanti biar disampaikan juga dalam wujud video, sehingga Anda bisa mempelajari tahap demi tahap. Anda bisa mempelajari dari materi tentang SPSS, kemudian cara menyajikan dalam bentuk tabel, di sini dulu, nggak masalah. Kemudian kuesionernya juga, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa, cara membuat kuesioner yang baik seperti apa, Anda bisa pelajari juga. Kemudian cara menginstalnya tadi juga Anda bisa pelajari, sehingga Anda bisa runtut pelajarinya. Kalau Anda lewat-lewat atau loncat-loncat, Anda akan kesulitan. Oke. Nanti Anda bisa mempelajari lebih, nanti ada fitur-fitur yang lain, nanti ada data, kemudian ada transform, analyze, grafik, itu nanti Anda bisa pelajari jauh lebih lanjut. Oke. Silahkan saya beri waktu 1 menit kalau ada yang bertanya. Saya lihat chat dulu ya. Chatnya, daftar hadir sudah. Installer FB, oke ya sudah. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin materi saya hari ini cukup sampai di sini. Silahkan nanti kalau merasa kesulitan atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Santo, boleh. Atau bisa langsung ke saya, silahkan. Nanti saya akan coba untuk pandu. Begitu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, demikian. Terima kasih Pak Elian yang telah memberi bahan tentang SPSS, mulai dari menginstall, mengolah data yang masih mendasar, namun saya yakin dan percaya itu bisa menjadi bekal bagi para peserta. Kita besok akan ketemu lagi dengan Pak Elian, tapi membahas hal yang berbeda, yaitu tentang Mendeley, ya, Pak Elian. Ya. Benar. Besok itu bahannya tentang silakan mungkin kalau mau. Ya. Oke, terima kasih. Besok masih ada ketemu dengan saya sekali lagi. Itu kita akan membahas tentang aplikasi juga berhubungan dengan penelitian, yaitu aplikasi namanya Mendeley. Jadi Mendeley itu aplikasi untuk mengecek keakuratan daripada Anda mengisikan daftar pustaka. Jadi ketika Anda membuat suatu penelitian, Anda akan diminta untuk membaca literatur juga. Kemudian data-data penunjang juga. Itu datanya dari mana, kemudian referensinya dari mana, semuanya ada. Kemudian kalau Anda mengutip dari buku-buku itu nanti kita akan pelajari. Itu harus ada misalkan nama pengarangnya siapa, kemudian tahun terbitnya, judul bukunya apa, kemudian nanti penerbitnya di mana, lokasi, siapa yang menerbitkan, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley digunakan untuk menguji keakuratan daripada Anda membuat daftar pustaka atau catatan kaki. Sehingga Anda tidak bisa ngarang, asal ngarang, tidak boleh. Besok kita akan pelajari, kita akan kupas, sehingga nanti ketika Anda melakukan penelitian, itu data-datanya tidak asal. Oh, diisi aja, misalkan nama bukunya ini, kemudian tahunnya ini, yang menerbitkan ini, tidak boleh. Itu semuanya akan bisa terdeteksi menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian cara menyusunnya seperti apa? Misalkan depan itu adalah nama pengarang, nama penulis misalkan disusun sesuai daftar pustaka itu adalah nama belakang dulu. Setelah nama kemudian tahunnya. Setelah tahunnya adalah judul buku. Kemudian
lokasi penerbit, kemudian nama penerbitnya, dan seterusnya. Itu kalau buku. Sekarang pertanyaannya, kalau buku itu salinan, bagaimana? Atau di dalam catatan itu adalah kutipan dari orang lain, seperti apa? Atau misalkan kita mengambil dari situs, penulisannya seperti apa? Besok kita akan pelajari sehingga Anda benar-benar membuat penelitian, membuat TA atau skripsi, benar-benar yang terbaik lah, persembahkan yang terbaik untuk akademi Anda. Gitu ya, besok kita akan pelajari. Gitu saja Pak Tanto. Oke, matur nuwun Mas Elion. Demikian para peserta pelatihan, terima kasih atas simpati dan juga keikutsertaan di dalam pelatihan sore hingga malam ini. Kita sampai jumpa besok pukul 18.30 dengan materi yang lebih seru tentunya. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Terima kasih, Pak. Sama-sama.